Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang berhati-hatilah. Karismatik kamu akan banyak membuat orang mulai mendekat dengan tujuan yang mengejutkan. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Scorpio, ini adalah baca energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini lagi-lagi ada stok, ya. Aku melihat ada energi-energi masa lalu yang mungkin ingin mendekat ke kamu lagi, ingin kembali. Setelah dia mungkin menyakiti kamu dan dia menyesal, dia seperti ingin datang mengulang kembali kenangan-kenangan indah bersama. Kenapa? Karena dia melihat sesuatu dari diri kamu. Apa yang dia lihat? Ya, seseorang yang mungkin tidak sama seperti orang yang dia kenal, ya. Atau kamu itu adalah orang yang tulus terhadap dia. Kamu adalah seseorang yang benar-benar berhati baik, berjiwa besar, dan kamu adalah orang yang selalu ada buat dia. Di saat dia mungkin punya masalah, di saat dia ya mungkin galau, mungkin berada dalam keadaan terpuruk sekalipun, kamu selalu ada mensupport dia, membantu dia, selalu ada di samping. Tapi dia mengkhianati kamu selama ini, tapi dia kembali. Nah, itu yang mungkin dia lihat dari kamu, sesuatu hal yang berbeda dari siapapun, sehingga membuat dia kembali ke kamu. Oke. Nah, siapa lagi yang mungkin akan mulai mendekat ke kamu karena yang mereka lihat dari diri kamu? Ada ring. Seseorang ingin mengikat sebuah komitmen dengan kamu, ya. Seseorang ini seperti ingin mungkin menikah karena di sini ada sebuah cincin, ada ring, ya. Ada sebuah hubungan yang akan berlanjut di sini. Kenapa? Karena mereka atau dia, seseorang itu menyadari kamu adalah orang yang pantas buat dia, pantas menjadi pendamping dia, karena sudah lama dia mengenal kamu atau menjalin suatu hubungan dengan kamu. Dia kayak ngerasa dihargai, dia juga menghargai kamu, ya. Dan kamu juga menerima dia apa adanya. Dia juga seperti itu, seolah-olah ada satu, ya, kamu dengan dia itu satu circle, satu frekuensi, ya. Dan mungkin kamu dengan dia sudah membangun sebuah chemistry yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dan dia kayak ngerasa aku nyaman aja sih sama kamu, aku kayak betah aja, ya, di samping kamu. Nah, jadi itu, apalagi kamu ini adalah orang yang benar-benar positif, ya, positive thinking. Ya, adapun masalah yang terjadi sebelumnya di saat kamu dengan dia itu dalam hubungan pacaran, pastikan ada konflik, pertengkaran, ya, atau bahkan sering on off. Tapi kamu selalu bijak untuk menyikapinya. Justru dia yang kekanak-kanakan. Nah, tapi sekarang ada proses pendewasaan yang mungkin terjadi pada dia, dan dia menyadari kalau pendewasaan dia itu karena energi kamu, gitu loh, ya. Nah, aku juga melihat ada seseorang yang mungkin sudah meninggalkan kamu. Nah, ini ada letter. Dia seperti membuat sebuah kejutan, mungkin mengirimkan sebuah berita kepada kamu, mengirimkan sebuah kabar kepada kamu bahwasanya aku ingin ketemu kamu, aku ingin bersama dengan kamu. Jadi seseorang ini kayak benar-benar membuat kamu kaget. Padahal mungkin dia sudah melupakan kamu atau meninggalkan kamu, bahkan kamu yang sudah melupakan dia. Tapi tiba-tiba aja datang sebuah berita. Kenapa dia kembali lagi? Kamu pasti bertanya-tanya kan, kenapa dia kembali ke aku? Ternyata ya kamu itu spesial bagi dia. Karena kamu itu adalah seseorang yang mungkin
membawa pengaruh positif kepada dia, dan dia menyadari bahwasanya di saat berteman dengan kamu atau menjalin suatu hubungan dengan kamu, banyak hal-hal baik ya yang membuat dia merasa beruntung. Nah, tapi jika dia membandingkan dengan orang-orang yang dia kenal sekarang, itu seolah kayak dia kayak ngerasa dirugikan gitu loh. Jadi dia sekarang sudah bisa menilai mana nih yang terbaik buat aku. Ya mungkin pikirannya mulai sudah dewasa, sudah mulai bijak begitu ya. Karena proses yang sudah dia lewati. Oke. Dan di sini ada burung ya. Aku ngelihat ada seseorang nih yang mungkin melihat apa yang kau miliki, dan dia kayak ngerasakan kamu itu orang yang mandiri, kamu itu berkelimpahan atau kamu punya segalanya ya, sehingga akhirnya orang ini mendekat ke kamu. Tapi orang ini hanya ingin kebebasan. Maksudnya itu dia tidak ingin terikat, dia ingin bebas, dia tidak ingin terikat, tapi dia masih ingin bersama dengan kamu ya. Mungkin saja ada keinginan dia untuk memanfaatkan kamu. Mungkin dari apa yang kamu miliki, kamu mungkin punya fasilitas, rumah, mobil, dan dia ngerasa nyaman aja nih sama kamu. Nyamannya karena apa? Karena fasilitasnya lengkap. Bahkan kamu menafkahi dia, atau ya artinya dia juga merasa ketergantungan sama kamu. Itu yang dia lihat dari kamu. Dia ada sesuatu hal yang mungkin dia manfaatkan dari kamu, yang membuat dia itu kayak terpenuhi semua kebutuhan. Tapi dia tidak ingin ya ada keterikatan di sini. Oke, apakah dia sudah punya pasangan? Atau mungkin sebaliknya begitu ya. Jadi ini yang membuat dia benar-benar seperti seseorang yang dikatakan ya mencari keuntungan dari kamu. Ada fish. Nah ini juga seseorang ini dia kayak ngerasa ada keberuntungan jika dekat dengan kamu. Tapi ya semoga aja dia ini positif pikirannya. Dia masih menginginkan kamu, memang tujuannya untuk menikah gitu ya, atau ingin serius. Tapi aku ngelihat di sini dia itu juga butuh kebebasan. Dia pengen berenang ke sana kemari gitu ya, dengan kebebasan dia, tanpa dia diikat, tanpa dia diatur gitu ya, tanpa dia terlalu diprotek. Nah, seseorang ini sebenarnya hanya memikirkan tentang uang-uang saja. Seseorang ini hanya memikirkan ya artinya setiap langkah dia itu harus menghasilkan uang, siapapun itu. Artinya dia belum punya hati yang benar-benar kayak tulus untuk sebuah cinta. Dia hanya mencari kesenangan di sini. Oke. Tapi ya mungkin di antara mungkin banyak orang yang mulai mendekat ke kamu karena apa yang kamu miliki, sesuatu yang ada pada diri kamu gitu ya. Entah itu value-nya kamu, karismatiknya kamu ya. Di sini ada seseorang yang benar-benar tulus. Bahkan di sini dia akan datang kepada kamu carrying gold, membawa emas gitu ya. Artinya ini ada suatu ketulusan. Seseorang ini mungkin berlayar, atau dia kerja di luar negeri, atau mungkin dia kerja kapal gitu ya, terus kapal pesiar atau apa, terus dia datang nih ke kamu, aku membawa uang loh buat kamu, aku membawa emas buat kamu, dan ini tanda ketulusan aku terhadap kamu. Ya itu apa dia ya, keinginan seseorang di sini. Ada ya, nggak semuanya orang itu nggak baik atau baik, nggak. Terkadang karena kebutuhan, atau mungkin karena lingkungan, atau karena pengaruh negatif ya, sehingga akhirnya ya dia bersikap dan berbuat seperti itu gitu loh. Semoga ya mungkin kita menyikapinya harus lebih bijaksana. Nah, karena aku yakin di antara orang-orang yang mungkin ingin mendekat ke kamu karena apa yang kamu miliki, ada salah satu di antara mereka yang benar-benar tulus, dan seseorang ini seperti ingin sangat membahagiakan kamu ya. Dia ingin ya membuat kamu, semua kebutuhan kamu terpenuhi. Dia ingin membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri, mungkin dengan memewahkan kamu gitu ya, sehingga kamu tidak sengsara, atau seseorang ini nantinya akan meningkatkan derajat hidup kamu. Ya ada seseorang yang datang. Oke, nah kita akan coba lihat di sini dari tarotnya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar ya. Kita coba cek dari kartu tarot, seperti apakah yang akan terbaca tentang yang kamu sesuatu yang kamu miliki sehingga membuat banyak orang mulai mendekat ya. Ada King of Swords.
Ya, seseorang ini sudah lama sih mikirin kamu, tapi lagi-lagi orang ini butuh kebebasan, lagi-lagi orang ini tidak ingin terikat, itu yang dipikirkan dia. Nah, dan aku juga ngelihat ada Eight of Swords di sini. Ada Eight of Swords ya. Ini gambaran sebuah keterjebakan seseorang ya. Seseorang ini seperti mengambil langkah yang salah. Kenapa? Dia sudah punya pasangan, tapi dia mencoba untuk mendekati kamu. Atau di sini kamu yang sudah punya pasangan, tapi seseorang ini tetap mau masuk ke dalam hidup kamu karena dia sudah mikirin kamu. Karena melihat kamu itu adalah seseorang yang menarik bagi dia, seseorang yang mungkin membuat dia bahagia. Apalagi mungkin kamu dengan dia itu di satu instansi atau mungkin di satu perusahaan, di suatu tempat kerja ya, mungkin sering bertemu, saling bercanda atau apa. Jadi ada ketertarikan, saling ada ketertarikan, tapi di sini ya mungkin perlu untuk dibatasi. Karena apa? Karena status di sini. Ada perbedaan status antara kamu dengan dia, ya. Nah, di sini ada Ace of Cup. Seseorang ini aku juga ngelihat punya keinginan yang cukup besar terhadap kamu karena ada rasa cinta yang begitu besar. Ini juga bisa dikatakan orang yang membawa gold ya, membawa emas kepada kamu karena dia begitu sangat mencintai kamu. Kalau seseorang itu tulus kepada kita, dia akan rela melakukan apapun, baik itu mungkin dia perempuan atau laki-laki, ya. Nah, di sini semoga aja jika kamu mengafirmasikan orang ini, semoga dia akan datang. Tapi kamu harus juga ingat, terkadang kita juga ditemukan dengan orang yang salah terlebih dahulu. Setelah itu mungkin kita juga baru bisa ditemukan dengan orang yang tepat. Karena apa? Karena untuk bisa kita belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan dan lain sebagainya ya, begitu. Ada Page of Pentacles di sini. Nah, seseorang ini juga terlihat seperti the Bird dan ada Fish. Ini Page of Pentacles. Seseorang ini hanya fokuskan uang saja. Dia mendekat ke kamu karena apa? Karena uangnya kamu. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang mungkin baru kenalan atau pasangan kamu, terus dia meminta bantuan ke kamu, baik itu dia perempuan atau laki-laki, ya mungkin kamu coba berpikir kembali untuk mungkin bersama dengan dia ataupun bertahan dengan dia, karena ya di sini dia mencoba untuk memanfaatkan kamu dari segi materinya gitu loh. Ya mungkin saja dia orang yang malas, tidak mau bekerja, jadi dia memanfaatkan kamu di sini. Dia merasa kamu itu punya segalanya, sehingga akhirnya dia merasa aku akan bisa bahagia nih jika bisa bersama dengan kamu, karena keuangan ya mungkin selalu ada yang dia dapatkan dari kamu gitu. Jadi kamu harus hati-hati nih. Kalau seandainya ada seseorang tersebut seperti itu ya, mungkin kamu jangan terlalu berharap kepada dia. Kamu jangan terlalu memberikan sebuah harapan juga kepada dia gitu ya. Karena nantinya kamu juga akan terjebak. Ya, akan ngerasa bahwasanya ini hubungan tidak wajar gitu loh. Ya, karena ada manfaat di situ. Oke, Nine of Cups. Ada seseorang yang mungkin percaya akan dirinya bahwasanya dia akan diterima oleh kamu. Dia akan bisa benar-benar bersama dengan kamu di sini. Ya mungkin ini apakah orang jauh, apakah di sini memang antara kamu dengan dia sudah punya hubungan. Selama ini mungkin tidak ada sih keinginan untuk berkomitmen, tapi pada akhirnya ya ada sebuah komitmen yang dipikirkan oleh dia. Dan itu kayak dia kayak ngerasa udah mapan nih, aku sudah mapan, aku sudah bisa untuk bisa menikahi kamu ataupun apa. Dan itu dia inginkan, yaitu hanya kamu ya, karena dia kayak ngerasa aku ini sudah pantas buat kamu dan kamu sudah pantas buat dia gitu ya. Dan akhirnya ya semoga aja itu akan terjadi suatu pernikahan, sebuah komitmen antara kamu dengan dia di sini. Oke, aku ngerasakan apa yang aku miliki ini membuat orang-orang yang mungkin tidak hanya menyukai kamu, tapi ada juga sih yang mungkin iri sama kamu, yang mungkin tidak suka dengan pencapaian-pencapaian kamu. Banyak mungkin orang yang ingin menjatuhkan kamu itu juga ada, ya. Nah itu bahkan membuat kamu juga terjebak nantinya dalam situasi itu. Oke, aku ngerasakan bahwasanya di energi kamu saat ini ya, itu akan banyak tantangan yang kamu jumpai, termasuk orang-orang yang mulai mendekat. Karena di saat kamu sudah mulai bangkit, di saat kamu sudah bisa memperlihatkan, mempertunjukkan gitu ya, siapa diri kamu sebenarnya, bahwasanya kamu juga mampu begitu ya, maka banyak orang-orang yang akan mulai mendekat. Di situ tugas kamu untuk lebih selektif memilih ya,
mana yang menurut kamu pantas untuk kamu. Jangan sampai karena kamu kesepian, ya kamu menerima siapapun yang ingin mendekat. Sementara ya mungkin padahal kamu tahu nih tujuan dia ingin memanfaatkan dan sebagainya gitu ya. Nah, oke. Kita coba lihat dari kartu Oracle. Seperti apakah ending yang terbaca di sini? Oke. Apakah yang akan terbaca, teman-temanku? Oke. The miracle of prayer ya. Di sini aku ngelihat sebuah ada keajaiban dari doa-doa yang kamu panjatkan. Ya, kamu mungkin selama ini merasakan bahwasanya ya ada sih ketakutan, kekhawatiran kamu ya dalam hal cinta atau finansial, atau mungkin kamu takut nih tidak ada orang yang akan boleh mendekat, apalagi mungkin ada perpisahan yang terjadi antara kamu dengan pasangan kamu ya. Tapi pada akhirnya dia akan kembali. Karena apa? Karena kamu sudah mulai fokus kepada diri kamu. Kamu fokus meningkatkan value-nya kamu. Sehingga akhirnya kamu menjadi orang yang pantas untuk mereka-mereka yang layak. Begitu ya untuk kamu juga. Oke. Nah, di sini aku melihat beberapa dari kamu akan menemukan sebuah jalan. Ya, kamu akan menemukan sebuah harapan ya. Intinya harapan-harapan kamu itu akan terkabulkan. Karena kamu sudah bisa membersihkan ya energi-energi kamu ya, vibrasi kamu udah mulai positif, sehingga akhirnya ya mungkin kamu akan bisa untuk mencapai titik kebahagiaannya kamu ya, menemukan seseorang yang tepat. Nah, ini yang kamu miliki, ada sesuatu ya yang mungkin kamu miliki, yaitu kebahagiaan yang kamu inginkan sejak lama, dan ternyata kamu akan miliki itu. Open your heart. Nah, ada beberapa dari kamu yang memang tidak bisa buka hati ya. Awalnya kamu mungkin disakiti, dikecewakan ya, dikhianati. Namun pada akhirnya di saat kamu merasa aku harus keluar dari zona nyaman aku harus membuat perubahan, akan ada new beginning begitu. Nah, ternyata open your heart, buka hati kamu, karena akan ada seseorang mulai mendekat ke kamu ya. Oke. Nah, ini juga akan membuat kamu ngerasa happy. Di saat kamu buka hati kamu untuk orang yang tepat, maka kamu akan menemukan kebahagiaan itu. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu, anggap ini sebagai motivasi bagi kamu untuk meningkatkan value-nya kamu, supaya kita bisa menjadi orang yang pantas dan layak untuk siapapun yang menurut kamu itu yang terbaik ya. Pasti ada orang yang benar-benar ngerasa aku pantas loh buat kamu, dan kamu juga pantas buat aku. Semoga ya, aminkan hal yang baik-baiknya. Oke teman-temanku, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi, dadah.